bagaimana how to optimize your infrastructure and increase application availability with Azure. Jadi topik kali ini mungkin lebih deep lagi, kita akan bawakan mengenai how Microsoft can help, especially untuk bisnis Bapak Ibu sekalian, gimana cara optimize-nya dari sisi infrastrukturnya, dan bagaimana meningkatkan dari sisi application availability tadi, gitu. Oke, tanpa lebih lama lagi, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, saya biasanya selalu akan memulai dari sisi kita ngomong dari sisi digital transformation gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian di company-nya masing-masing sudah mengalami yang namanya digital transformation, sudah mau tak mau mengarah ke sana dan dipaksa, apalagi dari yang kita tahu di era pandemi saat ini, yang mana tadinya kita bisa face to face, especially webinar gitu ya, webinar kita di satu ruangan kumpul bareng-bareng terus sharing session gitu ya. Saat ini even kita semuanya sudah beralih ke digital, kita sudah online semua, dan ini benar-benar merubah pola pikir kita dan merubah satu company journey gitu istilahnya. Jadi dari sisi transformation yang dibawakan adalah dari sisi yang tadi, gimana kita beradaptasi di era new normal seperti ini gitu. Jadi yang pasti dari sisi productivity saat ini yang kita lakukan adalah meeting online udah pasti. Dari sisi kalau kita ngomongin dari sisi sistem infrastruktur, mungkin Bapak Ibu masih menggunakan, ada yang masih menggunakan data center on premise atau sudah menggunakan cloud gitu ya. Nah itu dari sisi especially dari sisi operation akan lebih dimudahkan kalau kita bisa remote gitu ya. Jadi kita bisa remote dari sisi data center, kita bisa remote dari rumah atau dari anywhere gitu istilahnya sekarang kan. Jadi work from anywhere lah istilah trennya gitu. Jadi backgroundnya kita mulai dari sana, digital transformation, 4 pilar sebetulnya yang harus kita perhatikan dari sisi pertama empower people. Jadi dari sisi internal sendiri, internal company sendiri kita harus yang transform tadi, bagaimana kita mentransform internal kita, internal company untuk saling terkoneksi, saling berkolaborasi dari sisi productivity gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin udah aware yang tadinya bisa offline, sekarang semuanya menuju ke online gitu. Yang pilar kedua adalah engage your customer. Jadi dari sisi customer sendiri kita ada perubahan dari sisi produk gitu ya. Jadi baik dari engage your customer maupun transform your product. Jadi yang tadinya mungkin kita bisa face to face ketemu dengan customer kita bisa menawarkan produk kita, especially any kind produk yang kita selling biasanya gitu ya. Nah ini kita harus benar-benar berubah dan bertransformasi gitu. Jadi mau nggak mau yang kita tadinya harus bisa offsite, sekarang balik lagi ke digital, ke online gitu. Dari sisi produk pun mungkin yang tadinya relevan kita dari sisi produk kita bisa door to door gitu ya, ibaratnya B2B selling, sekarang kita harus berubah gitu. Yang terakhir dari sisi optimize operation. Nah ini yang paling penting dan mungkin kita akan drill down hari ini lebih detail lagi, yaitu dari sisi operation sendiri, dari sistem Bapak Ibu yang ada di company gitu ya. Baik tadi kita sudah sempat lihat videonya adalah dari sisi availability, dari sisi backup, disaster recovery, maupun productivity-nya gitu ya. Jadi gimana pada saat kita maintain pada saat pandemi ini untuk operationnya tetap berjalan gitu. Jadi dari sisi operation pasti kita mau tetap terjaga 24/7 gitu ya. Nggak mungkin pada saat misalkan pada saat pandemi ini kita harus ke kantor dan harus maintain data center gitu. Nah itu kan salah satu hal yang harus kita lakukan di digital transformation kali ini gitu. Oke, nah di Microsoft sendiri kita ada 3 step sebetulnya. Jadi step pertama adalah kita merespons. Jadi terkait dengan pandemi ini, COVID gitu ya. Respon pertama kita apa terkait dengan COVID? Yang pasti dari sisi tadi yang sudah saya mention di awal juga, bagaimana kita mentransform diri kita, company kita gitu ya. Yang tadinya harus offsite meeting, kita rubah ke online meeting. Yang tadinya operasional harus di kantor, sekarang operasionalnya work from home, work from anywhere, dan kita harus bisa mengakses sistem kita, data center kita dari mana saja gitu. Nah yang kedua
adalah recovery. Yang pasti kita lakukan adalah men-recover dari sisi bisnis itu sendiri seperti apa, how to optimize bisnis kita. Mungkin yang tadinya Bapak Ibu banyak server atau banyak aplikasi di kantornya dan banyak yang idle atau yang tidak terpakai. Nah, itu bisa kita optimize lagi dengan migrate ke cloud tadi. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi gimana how to migrate-nya, how to maintain di cloud-nya seperti apa. Gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah reimagine. Jadi kita setelah kita merespons tadi, kita recovery dari sisi bisnis, gimana yang terakhir adalah kita beradaptasi, reimagine sistem kita dengan beradaptasi dengan new normal seperti ini. Pastinya yang tadi sudah saya mention juga, kita bekerja dari mana saja, work from anywhere. Kita nggak mau takut lagi gitu ya, pusing kalau data centernya down, servernya down, hardware failure, ada rusak atau ada kendala di listrik gitu ya. Kan banyak terjadi itu di data center, biasanya ada listrik padam, itu salah satu kendala utama. Terus AC bocor pun itu bisa masuk ke dalam kendalanya gitu ya. Jadi how kita bisa transform tadi, gimana kita bisa meminimalisir dari sisi operation tadi. Gitu. Oke, nah next masuk ke dalam Microsoft Cloud Platform itu sendiri apa? Jadi so far kita secara globally kita sudah memiliki 60 lebih dari sisi Azure Region. Jadi di seluruh worldwide Microsoft sendiri kita sudah memiliki 60 lebih Azure Region. Kalau di-combine dengan kompetitor gitu ya, even mereka pun nggak lebih banyak daripada kita dari sisi data center. Gitu. Jadi dari sisi data center, footprint, kita paling banyak di sisi option region, jadi di worldwide kita paling besar gitu. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah dari sisi secure gitu ya. Jadi kita ngomongin, kalau kita ngomong data center only, pasti kita harus equip dari sisi security-nya juga. Jadi kita Microsoft sendiri kita berkomitmen, kita punya Microsoft Cyber Defense Operation Center yang memiliki lebih dari 3.500 employee. Jadi kita ada red team sama blue team. Kerjaan mereka adalah yang pertama dari sisi red team mereka akan coba ngehack gitu ya. Yang dari sisi blue team akan mencoba defense untuk recover. Jadi any kind of cyber attack kita sudah detect duluan, kita sudah punya threat protection-nya gitu ya. Jadi itu sudah di cover di sana gitu. Jadi kita invest, benar-benar invest dari sisi security, dari sisi cyber security kita invest sebesar 1 billion kurang lebih per tahun gitu. Nah, yang terakhir dari sisi compliance, mungkin Bapak Ibu udah aware juga dari sisi ISO, paling awam adalah ISO 27001 gitu ya, which is data adalah milik customer dan kita nggak bisa menggunakan data tersebut untuk kepentingan apapun gitu. Nah, dari sisi compliance sendiri, Microsoft sudah memiliki 90 lebih compliance yang ada di cloud platform kita gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir dari sisi ISO, dari sisi blueprint gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu ingin menerapkan ISO-nya tadi, itu sudah kita siapkan template-nya, tinggal di-follow aja template recommendation-nya. Nah, itu sudah menerapkan ISO tadi gitu. Ini bisa menjadi salah satu tolak ukur Bapak Ibu kalau di company-nya ingin menerapkan ISO compliance gitu. Oke, next. Nah, ini yang paling menarik adalah kalau ngomongin data center region, kemarin kita baru announce yaitu melalui berdayakan ekonomi digital Indonesia inisiatif. Mungkin Bapak Ibu kalau di 25 Februari kemarin ikut acara kita, acara DevCon, Developer Conference gitu ya. Jadi kita ada mengundang banyak sekali tokoh gitu ya, mulai dari Pak Jokowi sampai para menteri sampai ke BUMN. Kita udah mengannounce bahwa kita akan membuka data center di Indonesia, tidak hanya satu tapi 3, karena kita selalu Microsoft itu selalu membuka 3 region, 3 data center di satu region gitu ya. Jadi dari sisi availability nggak usah diragukan lagi, dari sisi SLA Service Level Agreement itu nggak usah diragukan lagi karena kita punya 3 data center tadi gitu. Dan dari 3 data center tersebut kita saling replicate antar data center gitu. Dan dari sisi location pun kita nggak bisa biasanya kalau customer nanya nih,
Data centernya adanya di mana sih? Di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera gitu ya. Nah ini salah satu compliance tadi, jadi kita nggak akan publish itu, dan ini benar-benar dari sisi security, kalau bisa dibilang data center tier kan biasanya ada tier 3, tier 4. Nah Microsoft punya standar sendiri, mungkin bisa kita bilang tier 5 gitu kali ya. Dari sisi data center, kita dari sisi secure itu dari sisi listrik maupun security kita udah high level standar gitu. Jadi ini yang terbaru ada di Indonesia Sentral gitu. Mungkin dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan kita sudah bisa menggunakannya gitu, hopefully ya. Oke, next. Nah, ini yang cukup menarik juga. Jadi dari sisi mungkin Bapak Ibu udah aware juga bahwa kita sudah menerapkan Go Green atau kita sebutnya renewable energy yang kita gunakan. Jadi setiap data center Microsoft sendiri kita menggunakan renewable energy gitu. Jadi targetnya nanti di 2025 kita sudah full renewable energy gitu. Jadi kita menggunakan zero emission, dari sisi karbon pun kita udah zero carbon gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah migrate, istilahnya migrate ke data center Azure, dan kita bisa cek di sini dari sisi Azure consumption-nya Bapak Ibu sekalian, itu sudah mengurangi karbon dioksida berapa besar, kita bisa hitung even per dari sisi karbon dioksidanya berapa besarnya, dan dari sisi renewable energy yang tadi kita gunakan itu berapa banyak yang sudah kita consume gitu. Ini benar-benar membantu, istilahnya dari worldwide kita membantu dari sisi pengurangan emisi tadi gitu. Jadi kita ada kalkulatornya untuk menghitung tadi. Oke, nah ini mungkin saya general dulu overall dari sisi cloud platformnya Microsoft ada apa aja gitu ya. Jadi yang pasti yang pertama under layer-nya, fundamentalnya di awal itu pasti kita ada ngomongin security, compliance, dan identity tadi. Jadi itu paling basicnya di antara semua. Jadi paling dasar baseline kita sudah enhance, kita sudah equip dari sisi cloud platform kita menggunakan security, compliance, and identity gitu. Itu udah ada standarnya Microsoft sendiri. Nah untuk data center sendiri kita ada Microsoft Azure. Jadi untuk mungkin Bapak Ibu sudah aware dengan infrastructure as a service, platform as a service. Nah semua workload yang ada di sana itu kita ada di Microsoft Azure. Even third party application, contohnya kayak SAP on Azure, mungkin VMware on Azure itu sudah ada di Microsoft Azure gitu. Nah, nextnya kita punya yang namanya software as a service, which is yang sedang kita gunakan sekarang, Microsoft Teams, Office 365 gitu ya. Mungkin Bapak Ibu emailnya sudah menggunakan Office 365 juga. Kita ada yang namanya Microsoft 365 gitu. Yang sudah kita enhance tadi dengan security, compliance, and identity gitu. Nah, nextnya di bagian ERP, software as a service juga, kita ada ERP system itu di Microsoft 365. Gitu. Jadi baik finance, operation, CRM, HR, marketing, semua ada di Microsoft Dynamics 365. Gitu. Nah yang keempat ada Microsoft Power Platform, which is yang saat ini lagi booming, low code, no code, Microsoft Power Platform yang kita gunakan biasanya untuk mendevelop satu aplikasi untuk citizen developer. Mungkin business user, Bapak Ibu sekalian biasanya ingin request gitu ya, oh saya mau bikin aplikasi nih, tapi saya nggak bisa coding gitu. Which is menggunakan Microsoft Power Platform, ini sangat mudah sekali, drag and drop model, dan itu bisa jadi dalam waktu kurang lebih 5 hari gitu ya. Ini based on pengalaman, jadi sangat memudahkan kita untuk membuat satu aplikasi gitu. Nah yang terakhir kita ada GitHub, jadi kita baru akuisisi GitHub itu di 2018, which is salah satu repository terbesar untuk para developer yang sudah join dengan Microsoft gitu. Jadi kita sudah bisa integrate juga. Kalau Bapak Ibu punya source code coding yang ditaruh repositorinya di GitHub, kita bisa login by GitHub, bisa mengakses ke sana langsung, dan bisa kita deploy langsung on top of Azure gitu. Oke, nah next mungkin hari ini kita akan bahas lebih detail terkait dengan Azure.
apa saja yang ada di Azure dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi Microsoft Azure itu sendiri. Gitu. Jadi dari sisi Azure kita mulai dari sisi infrastruktur yang hari ini kita akan bahas lebih deep lagi. Di infrastruktur sendiri kita sudah fully dari sisi compute, networking, storage, security dan identity itu sudah lengkap di Microsoft Azure. Gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal memanfaatkan teknologinya, menggunakan data centernya, gitu ya. Baik itu mau kita infrastructure as a service atau platform as a service, gitu. Jadi mungkin hari ini kita akan lebih drill down lagi ke bagaimana how to migrate-nya, how to kita membuat satu availability di Azure menggunakan tadi disaster recovery maupun backup to Azure, gitu ya. Nah, selain infrastruktur, kita ada yang serverless model, yang biasa kita sebut dengan platform as a service, gitu ya. Jadi kita ada web, ada mobile, mixed reality, container, dan lain-lain, gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu dulu di on-premise-nya hanya istilahnya bangun application di atas VM, gitu ya. Di atas VM, dalamnya ada compute, networking, storage, itu kan standar. Nah, dengan adanya serverless, kita tidak memerlukan, tidak perlu memaintain tadi dari sisi VM level, tapi kita hanya cukup memaintain dari sisi application dan database level. Gitu. Untuk hari ini kita tidak akan detail di bagian sini, mungkin kita akan detail di infrastruktur. Gitu. Oke, nah next yang mau saya bahas lagi adalah bagaimana customer cloud journey gitu. Jadi pertama mungkin Bapak Ibu udah aware juga dari sisi sistem yang Bapak Ibu bangun itu saat ini masih ada di on-premise gitu ya. Jadi dari sisi application, data dan infrastrukturnya masih berada di on-premise dan bagaimana how to migrate and modernization dari sisi tadi application, database yang ada di on-prem gitu ya. Jadi kita ada 4 tahapan sebetulnya dari sisi Azure itu sendiri. Jadi pertama kita ada rehost which is kita cuman migrate dari sisi VM-nya tadi, kita migrate ke Azure gitu ya. Jadi istilah awamnya kita sebut dengan lift and shift gitu. Jadi kita ada tools-nya sendiri, Azure Migrate untuk membantu migrasi dari yang tadinya on-premise ke Azure gitu. Nah, next-nya selain rehost kita ada refactor. Jadi dari sisi refactor and re-architect sebenarnya kita merubah modelnya tadi. Mungkin yang modelnya masih dari sisi VM only, bentuknya masih on top of OS, kita install application, database, masing-masing kan satu-satu database gitu ya. Nah, dengan refactor re-architect kita merubah bentuknya tadi menjadi platform as a service gitu. Mungkin yang tadi website web service taruhnya di dalam VM, ini kita cukup menggunakan workload yang ada di Azure menggunakan platform as a service tadi. Gitu. Jadi di Azure sendiri kita udah ada app service namanya, itu untuk mengutilize dari sisi application Bapak Ibu sekalian. Dan untuk database kita sudah open juga untuk Postgre, MySQL, MongoDB, MariaDB, dan yang pasti SQL. Gitu. SQL database itu kita sudah ada yang modelnya platform as a service. Gitu. Nah yang terakhir adalah cloud native atau yang kita sebut kita build dari ulang gitu. Nah ini biasanya yang dilakukan oleh teman-teman startup atau company yang ingin bertransform mulai dari nol gitu ya. Jadi benar-benar mungkin mau tinggalin legacy application-nya yang tadi, yang mungkin udah ketinggalan gitu ya, udah obsolete. Nah kita bisa membangun dari awal, itu kita menggunakan cloud native infrastructure application gitu. Nah, yang terakhir pasti menggunakan software as a service yang tadi yang sudah sempat saya mention juga, baik Microsoft 365 maupun Dynamics 365. Gitu. Oke, nah dari sisi benefit sendiri, yang pasti yang bisa kita tawarkan, yang kita bisa offer adalah dari sisi Windows and SQL Server, dari sisi licensing itu sendiri, kita punya Azure Hybrid Benefit namanya. Tentu bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki license Windows maupun SQL Server di on-prem gitu ya, pasti jadi tanda tanya.
kalau saya migrate ke Azure, bagaimana nih license saya masih bisa dipakai atau enggak gitu. Tenang Bapak Ibu sekalian, license on-premise Bapak Ibu yang masih aktif gitu ya, dengan software assurance-nya, itu kita bisa migrate, kita bisa bring your own license to Azure. Jadi dari sisi Azure sendiri, kita punya namanya Azure Hybrid Benefit. Dari sisi pricing sendiri, kita 50% lebih murah daripada cloud provider yang lain. Gitu. Nah, next-nya yang Extended Security Update, mungkin Bapak Ibu sekalian masih memiliki yang namanya Windows Server 2008 ataupun SQL Server 2008, di mana yang kita ketahui bahwa itu sudah end of support di tahun kemarin gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih memiliki tadi versi 2008, kalau kita migrate to Azure, itu dapat dari sisi security update itu 3 tahun gitu. Itu free security update selama 3 tahun ke depan untuk si Windows dan SQL 2008. Gitu. Ini secara ilustrasi kurang lebih dari sisi Azure di compare dengan yang 3 huruf tadi, itu kita lebih murah 5 kali lipat gitu. Nanti bisa dicoba dari teman-teman, dibantu juga nanti sama tim PCMan dan Tech Data untuk comparison-nya. Oke, nah next ini kita sebelum jam ke topik utama kali ini, which is Azure Migration, Backup, and Site Recovery tadi. Mungkin secara perkenalan dari sisi high availability yang mau saya mention, gitu ya. Baik dari sisi satu VM kita sendiri pun kita akan kita ngomongnya udah bukan dia replicate berapa banyak maupun uptime-nya berapa lama gitu ya. Jadi kita ngomongin SLA, uptime tadi, Service Level Agreement. Jadi satu VM kita sendiri pun kalau isolated VM itu kita jamin dari sisi SLA 99,9% per tahun gitu ya. Nextnya dari sisi hardware failure, jadi tadi kan kita sudah saya mention juga dari sisi Azure sendiri kita punya 3 data center di satu region gitu ya. Jadi dari sisi 3 data center tadi, kalau ada data center failure, kita SLA kita adalah 99,95. Dari sisi satu data center kalau ada hardware failure gitu ya. Nah, nextnya kalau entire data center, tadi kan ada ketakutan mungkin, oh kalau misalkan amit-amit Pulau Jawa gitu ya yang ada fail gitu ya, jadi down semua satu data center di Pulau Jawa, tenang dari sisi SLA kita tadi applicable untuk sampai dengan 99,99% gitu. Nah, untuk RTO sendiri, tadi mungkin Bapak Ibu sekalian dari sisi oh saya nggak cukup nih kalau cuman punya data center di Indonesia gitu ya. Tapi saya mau punya data center di luar Indonesia juga, dan saya mau replicate ke sana gitu. Contoh paling simpelnya adalah ke Singapura gitu ya. Mungkin nanti dari Indonesia kita bisa replicate ke Singapura. Kalau untuk saat ini Singapura kita replicate ke Hong Kong, Jepang, dan Korea gitu. Nah, dari sisi dari sisi Singapura tadi kita replikasi ke Hong Kong tadi. Jadi kalaupun amit-amit Singapurnya down, itu dari sisi RTO-nya kita jamin 30 menit sudah up di Hong Kong gitu. Jadi dari sisi recovery time objektifnya sendiri itu kita 30 menit sudah up di Hong Kong gitu. Jadi dari sisi availability nggak usah takut, kita jamin dari sisi uptime-nya gitu. Nah, dari sisi efisiensi, pasti kita bisa mengimprove tadi, dari sisi improvement operasional tadi, mungkin Bapak Ibu biasanya sekarang masih jagain data centernya, ada hardware failure-nya, hard disk failure gitu ya. Biasa paling sering rusak adalah hard disk, memori gitu ya. Nah, itu udah kita bisa improve dengan migrate to cloud tadi, dengan menggunakan teknologi Microsoft Azure. Gitu. Nah, untuk backup sendiri kita 76% lebih cepat untuk melakukan backup tadi. Karena kita backup deltanya only dan seeding to Azure semudah itulah istilahnya. Dari sisi recovery time tadi udah dijelaskan juga maksimum 30%, dan dari sisi 30 menit gitu ya. Dan dari sisi investment ROI kita dalam 5 tahun kita menurut survei juga itu 337% untuk ROI-nya. Gitu. Oke. Ya, mungkin terakhir dari saya sebelum kita masuk ke sesi berikutnya.
Jadi mission dari Microsoft adalah mengempower setiap orang dan setiap organisasi di planet gitu, di bumi kita gitu ya, to achieve more gitu. Di bahasa Indonesia kurang enak jadi ya. Jadi empower every person and every organization on the planet to achieve more gitu. Jadi kita mau bareng-bareng sukses bersama dengan Bapak Ibu sekalian untuk membantu mengefisiensikan, mengoptimalisasikan dari sisi operasional tadi gitu. Nah, nextnya mungkin kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ingin tahu lebih lanjut di luar tadi yang saya jelaskan, kita ada digital skilling. Jadi kita ada Indonesia Belajar Microsoft Cloud. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin tahu lebih lanjut bisa masuk ke website ini gitu. Di register dan itu ada istilahnya ada apa? Nanti ada pengalamannya yang bisa di-sharing, ada XP-nya lah istilahnya. Gitu. Oke. Sekian slide dari saya, presentasi dari saya. Thank you atas waktunya dan kesempatannya. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya. Terima kasih banyak Pak Irfandi atas presentasinya ya Pak. Ini nampaknya sudah banyak pertanyaan, cuma nanti pertanyaan ini akan saya bacakan pada sesi Q&A dan nanti akan dibantu dijawab oleh para pembicara. Baik, berikut nama aktor pria internasional. Ada yang bisa tebak, ini ada Pos Ojek dan ada Kitchen. Kira-kira siapa nama aktor pria internasionalnya? Ini sudah banyak yang menjawab Mbak Kusuma. Apakah benar jawabannya Jackie Chan? Mari kita lihat. Yeay, betul. Langsung ke pertanyaan kedua. Nama penyanyi pria internasional. Gunung kayak perkemahan gitu ini. Ya, ini banyak yang jawab. Ada yang jawab Justin Timberlake, yang jawab Jason Bieber, Jason. Ya, coba cek jawabannya. Oke. Yang betul adalah Justin Timberlake. Oke, Justin Timberlake ya. Ini ada yang benar nih. Oke, next. Nama artis sinetron wanita Indonesia. Oke, nama artis sinetron wanita Indonesia nih. Ibu-ibu nih biasanya yang jago jawab nih. Yang suka nonton sinetron di Indonesia. Nomor satunya ada Sisi gitu ya. Terus ada gambar rem, Sun, dan Akar. Kira kalau digabung nama artisnya siapa? Siapa nih? Udah banyak yang jawab nih, kayaknya udah pada tahu nih. Jawabannya Shireen Sungkar, bener nggak nih Mbak Kusuma? Betul. Iya. Ini udah jadi saya. Iya betul, ini 3 games hari ini, nanti penjawab tercepat akan diumumkan oleh tim Pisimen di akhir sesi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kusuma. Terima kasih juga nih Bapak-bapak atau Ibu yang sudah join di mini games ini. Kita akan langsung saja ya ke sesi berikutnya, yaitu akan ada sesi presentasi dari Pak Novi Sandra. Untuk Pak Novi Sandra, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ida. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Novi Sandra. Saya Solution Architect di Tech Data untuk Microsoft Azure, untuk apps dan infrastructure. Hari ini saya akan membawakan lebih spesifik lagi detail bagaimana kita bisa migrasi workload kita dari on-premise ke Azure menggunakan Azure Migrate, ataupun kita bisa melakukan backup dan DR workload kita dari on-premise maupun dari sisi Azure. Tadi sudah diberikan beberapa overview oleh Irfandi. Saya akan lebih detail dari migration dan backup dan DR-nya. Setelah sesi ini, feel free jika ada pertanyaan bisa connect dengan saya langsung di LinkedIn, ataupun feel free jika ingin direct langsung ke email saya. Oke. Sorry. Ini agenda kita hari ini. Pertama, saya akan introduce apa sih Azure Migrate atau Azure Migration Tools, lalu gimana Azure Migrate bisa membantu kita untuk assessment dan migrate workload kita dari on-premise.
Lalu ada Azure Backup dan disaster recovery untuk workload kita, entah itu dari on-premise ataupun dari Azure to Azure, kayak gitu. Nah, sebelum saya masuk ke topik utama untuk Azure Migrate maupun backup dan DR, saya mau overview sedikit mengenai kenapa kita perlu consider menggunakan cloud. Tadi Irfandi sudah bahas mengenai digital transformation. Nanti saya juga akan bandingkan mengenai cloud service model. Nah, mengenai mengapa kita harus consider ke cloud gitu ya. Pertama ada speed, scale, dan economics. Dari sisi speed, dari sisi deployment kita lebih cepat. Salah satu contoh gampangnya kita bisa bandingkan ketika kita menggunakan hardware on-premise gitu ya. Biasanya kita kalau pesan hardware ke SI gitu ya, biasanya kita butuh 6-8 minggu gitu kan. Beda dengan Azure ataupun cloud, itu kita beli hari ini, kita bisa juga deploy hari ini dengan minim time deployment-nya gitu. Lalu dari sisi scale, biasanya kalau misalkan kita butuh space lebih kayak gitu, misalkan contoh aplikasi kita performance tidak bisa diprediksi gitu ya, unpredictable performance. Nah, sedangkan hardware kita udah full kayak gitu, misalkan core, memory sudah full, sedangkan dari kalau kita pakai cloud, kita bisa scale up, scale down, scale out, scale in kapan aja, kapanpun dibutuhkan, dan cloud sendiri menyediakan fitur yaitu namanya auto scale. Jadi contoh kalau misalkan kita punya aplikasi yang unpredictable performance, kita bisa pakai auto scale. Jadi ketika contoh misalkan CPU percentage-nya sampai 90%, kita bisa bikin rule, oke, scale up size kita ataupun scale out instance kita gitu. Begitupun ketika prosesornya decrease ke 25% misalkan contoh ya, atau 30%, kita bisa menurunkan size kita atau scale in atau decrease lagi instance-nya gitu. Nah, kalau dari sisi economics, kita bisa, karena Azure ini kita ada beberapa model payment gitu ya. Pertama ada pay as you go, terus kita juga punya reserve instance. Dari sisi pay as you go, kita bisa, karena kalau kita pakai pay as you go, kita hanya bayar apa yang kita gunakan, seperti itu. Contoh, ada beberapa requirement kayak misalkan development server gitu kan. Nah, development server kadang dari sisi developer cuman dibutuhkan hanya 1 atau 2 bulan gitu. Jadi kita bisa gunakan cloud ini, oke, kita bisa pakai 1-2 bulan, setelah itu kita bisa matikan. Beda dengan kita beli hardware, setelahnya kita harus pikirkan gimana kita bisa utilize hardware ini gitu. Selain itu, tadi ada reserve instance, kita juga bisa pakai reserve instance untuk payment modelnya. Jika kita sudah tahu workload untuk aplikasi kita, performance-nya berapa persen akan reach setiap bulannya gitu ya, kita bisa menggunakan reserve instance, di mana kita bisa menggunakan reserve instance 1 atau 3 tahun, bisa mendapatkan diskon sampai 20-30%, atau kalau 3 tahun itu bisa sampai 50-60% gitu. Dari sisi economics itu jika dibandingkan dengan on-premise gitu. Oke. Tadi saya sempat mention saya akan coba share beberapa cloud service model. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu ada yang belum aware mengenai ini, saya akan share overview mengenai cloud service model. Kalau kita lihat di sini, sebentar. Kalau kita lihat di sini ada traditional on-premise. Biasanya kalau Bapak Ibu manage kalau data center kita masih ada di on-premise, itu layer dari networking sampai application kita yang manage gitu ya. Networking, storage, server, virtualization, contoh Hyper-V atau VMware ataupun OS, itu kita yang manage. Once kita migrate ke cloud, kita bisa ada beberapa pilihan, contoh ada infrastructure as a service, platform as a service, ataupun software as a service gitu. Nah, kalau kita pilih infrastructure as a service, tadi salah satu contohnya dengan migration methodenya rehost atau lift and shift. Jadi kita memigrasi apa yang ada kayak di on-premise virtual machine pindah ke Azure itu sebagai virtual machine juga gitu. Bedanya adalah dari layer networking sampai virtualization
itu customer udah gak perlu manage lagi gitu. Itu akan di manage dari Microsoft, sedangkan customer hanya manage dari operating system layer sampai application, seperti itu. Nah, pilihan yang kedua adalah platform as a service. Di sini customer udah gak perlu lagi manage operating system layer sampai runtime, di mana ini salah satu benefit juga buat customer. Kalau misalkan kita lihat di sini infrastructure as a service, kita masih manage operating system. Di platform as a service, kita gak perlu lagi manage operating system. Contoh, ada di Azure kita punya service PaaS, itu ada Azure SQL Database, lalu ada Azure App Service untuk web application. Di mana kalau kita agak manage lagi operating system, kita gak perlu lagi mikirin soal software update, security update, regularly update lah, kayak gitu. Karena kan itu concern dari sisi security juga gitu. Terus yang ketiga ada software as a service. Ini sebetulnya hanya model cloud service model untuk software as a service. Di Microsoft kita punya SaaS yaitu Microsoft 365 ataupun Office 365 gitu ya. Ada beberapa service-nya yang termasuk software as a service. Jadi customer gak perlu lagi manage entire layer gitu ya. Salah satu contohnya juga di Azure kita punya software as a service dari produk SIEM untuk log, itu ada Azure Sentinel gitu. Oke, itu beberapa overview dari cloud service model untuk IaaS, PaaS, dan software as a service. Terus saya mau lanjut ke beberapa migration triggers. Biasanya customer apa aja sih triggersnya ketika kita mau pindah dari on-premise ke cloud gitu. Salah satu contohnya di sini ada data center contract expired. Kalau kita sewa data center gitu ya dengan third party, biasanya setahun, 3 tahun atau 5 tahun ketika expired, kita akan memutuskan kita akan hardware refreshment atau plus perpanjang data center kontrak ataupun migrate ke cloud gitu. Itu salah satu contohnya. Lalu ada quickly integrate acquisition, misalkan merger kayak gitu. Lalu ada urgent capacity needs, tadi ini benefit dari menggunakan cloud, dari scalability. Lalu ada software and hardware refresh, security threats, compliance, dan application innovation, dan software and of support, kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin migration journey, kita biasanya ada beberapa step dari mulai assess, lalu migrate, optimize, dan gimana caranya kita manage dan secure environment kita ketika sudah migrasi ke cloud gitu. Pertama dari sisi assess, kita perlu assess current environment kita gitu. Gimana plan kita untuk migrasi workload kita, gimana kita calculate cost, TCO, membandingkan dengan benefitnya apa sih kalau misalkan kita migrate ke cloud gitu. Lalu kita lanjut ke migrate, kita define kita mau rehost, refactor, atau re-architect atau rebuild. Ada beberapa workload yang masih membutuhkan OS layer, jadi kita bisa lift and shift atau rehost, atau ada beberapa workload atau aplikasi yang sudah bisa kita refactor ataupun re-architect ataupun kita rebuild gitu ya. Nah, untuk assess dan migrate ini tentunya kita bisa dibantu dengan tools Azure Migration. Nanti detailnya akan saya share setelah ini. Oke, dan setelah itu, setelah migrate, kita bisa optimize gitu. Nah, di Azure sendiri kita ada service namanya Azure Advisor. Ketika kita sudah jalan, misalkan menggunakan Azure 1 bulan atau 2 bulan, kita bisa lihat performance atau penggunaannya. Kita bisa menggunakan reserve instance atau bisa menggunakan pay as you go, itu kita bisa optimize dari sisi cost. Lalu kalau misalkan customer sudah mempunyai license existing gitu ya, misalkan contoh Windows Server ataupun SQL Server dengan active software assurance, kita bisa manfaatkan Azure Hybrid Benefit karena itu bisa cukup mengurangi cost dari cost monthly atau yearly. Lalu setelah itu kita bisa move ke gimana kita secure dan manage environment kita di Azure. Contoh kita perlu backup, kita perlu DR, gimana kita secure environment kita. Kalau misalkan kita ngomongin web application, ada nggak sih firewall untuk web application kayak gitu.
Terus untuk environment kita, virtual machine semuanya ada nggak sih untuk monitor log security kayak SQL injection seperti itu, brute force kayak gitu. Oke. Nah, tadi dari sisi migration journey. Nah, ini topik utamanya apa sih Azure Migrate gitu ya. Nah, sebetulnya Azure Migrate ini tools dari Microsoft Azure yang membantu kita untuk melakukan assessment dan migrate workload kita dari on-premise ke Azure gitu. Contoh dari assessment, kita bisa discover misalkan virtual machine, entah itu virtual VMware, Hyper-V ataupun physical server. Kita bisa lihat dari hasil assessment tersebut berapa performance saat ini, misalkan CPU, memori, berapa persen gitu ya. Sehingga nanti ketika migrasi ke cloud, kita bisa optimize dari sisi cost gitu. Apakah kita akan migrate menggunakan apple to apple dari sisi spek, atau sebetulnya spesifikasi yang ada sekarang itu over gitu, berlebih gitu. Jadi kita bisa optimize-kan, maksudnya mengurangi dari yang sekarang spesifikasinya menjadi sesuai performance yang digunakan sekarang, seperti itu. Lalu kita juga bisa migrate menggunakan Azure Migration ini, entah itu Hyper-V, VMware, ataupun physical server, ataupun SQL database, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa key migration skenario, common workload yang bisa kita migrate menggunakan Azure Migration gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin operating system, ada Windows ataupun Linux dengan beberapa tipenya gitu ya. Kita bisa migrasikan juga, entah itu Ubuntu, CentOS, Red Hat, seperti itu. Dari sisi Windows, kita bisa migrate dari VMware, Hyper-V, Physical, ataupun other clouds, misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan AWS ataupun GCP atau public cloud lain, oke, tertarik menggunakan Azure, kita bisa juga migrate menggunakan Azure Migration. Lalu ada beberapa workload lain yang bisa kita migrasikan juga menggunakan Azure Migrate, seperti virtual desktop, SQL database atau database lain gitu ya, meskipun MySQL, Postgre, kita bisa migrasikan juga menggunakan database migration assistant seperti itu. Oke. Lalu di sini tadi saya sudah sempat mention mengenai Azure Migrate gitu ya. Dari Azure Migrate sendiri sebetulnya ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Tadi ada Azure Migrate Server Assessment. Kita bisa discover dan assess workload kita dari VMware, Hyper-V maupun physical server. Setelah kita melakukan assessment, kita bisa menggunakan Azure Migrate untuk server migration. Ini contoh migration dari metode rehost atau lift and shift. Jadi kalau kita sekarang pakai virtual machine atau physical, nanti ketika migrate ke Azure itu akan menjadi virtual machine juga gitu. Lalu dari Azure Migrate juga ada tools atau service untuk database migration assistant dari Azure SQL database ataupun database lain ke Azure SQL database atau Azure SQL Managed Instance. Kita bisa menggunakan database migration assistant ini. Database migration assistant ini bisa memberikan seperti input gitu ya, insight ke kita, apa aja yang nggak support, apa aja yang perlu kita perbaiki gitu ya sebelum kita migrasi ke Azure SQL Database, seperti itu. Oke, lalu ada selain itu ada juga web app migration. Contoh kalau misalkan Bapak dan Ibu punya custom application, entah itu .NET ataupun PHP application, kita bisa migrasi menggunakan tools ini dengan seamlessly gitu ya, entah itu dari IIS ataupun web server lainnya. Kita bisa migrate ini ke virtual machine ataupun ke Azure App Service gitu. Lalu ada Azure Databox. Sebetulnya kita bisa migrasi data by internet gitu ya, online. Tapi jika kita punya large
file, data gitu ya, kita bisa menggunakan Azure Data Box, lalu langsung migrate di Azure Data Box itu semacam kayak hardware, terus kita transfer datanya ke situ, lalu itu akan ditransfer ke langsung ke data center, Azure Data Center, seperti itu. Oke, tadi kalau kita ngomongin Azure Migrate gitu ya. Nah, di sini ada tools lain sebetulnya dari third party. Contoh, kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah nyaman dengan tools lain, contoh Carbonite, it's okay, kita masih tetap bisa lakukan gitu ya. Tapi itu dengan license yang berbeda gitu, dengan license dari third party lain seperti itu. Jadi kita bisa utilize Azure Migration, ataupun kalau misalkan Bapak Ibu sudah nyaman dengan third party yang lain, itu kita bisa gunakan juga seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya ada pertanyaan gitu ya, quiz. Siapa yang bisa cepat jawab dengan benar, nanti ada beberapa hadiah atau door prize gitu ya. Boleh dijawab, tools apa sih yang bisa kita gunakan untuk migrate web application gitu. Pilihannya A, Azure Migrate Server Migration, B, Database Migration Assistant, C, Web App Migration Assistant, atau D, Databox. Boleh di chat jawabannya di chat box. Kalau sudah ada, saya akan lanjut ke next pembahasannya gitu. Oke, Mbak Ida, udah ada yang jawab kah? Oh, iya ini sudah banyak yang jawab nih. Oke, jawabannya Web App Migration Assistance. Nanti jawabannya C ya. Ya, oke. Oke, saya lanjut lagi ke materi selanjutnya. Tadi kalau kita sudah bahas Azure Migrate, apa aja sih yang bisa kita migrate gitu ya? Ada beberapa line of business application yang bisa kita migrate, entah itu lift and shift ataupun kita bisa refactor menggunakan platform as a service. Di sini kita bisa migrate juga karena tadi sempat di-mention Azure VMware Solution sudah available juga di Azure. Kita bisa migrate workload VMware kita ke Azure VMware Solution seperti itu. Lalu kalau kita ngomongin server migration, kita mau lift and shift, kita bisa pilih entah itu Windows atau Linux ke Azure Infrastructure as a Service menggunakan virtual machine, atau kalau kita punya database, SQL database, saya ambil contoh, kita bisa migrate ke Azure Virtual Machine ataupun Azure SQL Database ataupun Azure SQL Managed Instance. Jadi kita bisa pilih beberapa opsi gitu ya. Kita bisa pilih ke Infrastructure as a Service maupun ke Platform as a Service. Begitu juga dengan application layer. Kita bisa tetap ke Virtual Machine ataupun ke App Service atau Platform as a Service gitu. Nah, ini step by step untuk migrate gitu ya, dari mulai assessment, terus migrate dari on-premise ke Azure. Pertama kita deploy Azure Migrate Appliance gitu ya, ke VMware ataupun Hyper-V ataupun physical server. Yang kedua kita akan start discovery data gitu kan, virtual machine kita, entah itu Windows ataupun Linux, termasuk performance-nya. Terus yang ketiga, kita akan dapat dari hasil assessment kita akan dapat right sizing gitu ya, karena kan di Azure kita punya beberapa virtual machine series, A series, B series, D series, dan series yang lainnya, mana yang cocok untuk workload kita sebetulnya gitu. Jadi Azure Migrate ini membantu kita untuk memilih mana size virtual machine yang cocok untuk kita gitu. Setelah assessment dan semuanya oke, kita bisa start migration server kita ke Azure dengan cara replication dan migrate ke Azure gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh gimana sih kita caranya migrate dari contoh pertama dari VMware ke Azure gitu. Kita ada dua cara
pertama agentless dan agent gitu ya. Bedanya apa sih agentless dan agent? Ya pertama kalau agentless kita tanpa agent, dan agent kita ada agent yang diinstal di source machine gitu. Salah satu benefitnya perbedaannya dari agentless dan agent ini, kita tahu ada di Azure ada service namanya Azure Migrate dan Azure Site Recovery seperti itu. Nah, kalau kita pakai agentless, kita juga bisa menggunakan berbarengan dengan Azure Site Recovery, sedangkan jika kita menggunakan agent, itu tidak bisa menggunakan Azure Site Recovery gitu. Jadi ini nanti tergantung case-nya, case by case, kita akan pilih metode mana yang cocok untuk migrasi workload kita untuk VMware ke Microsoft Azure, seperti itu. Lalu ada juga Hyper-V VM, sebetulnya hampir mirip dengan VMware gitu ya. Kita tinggal deploy Azure Migrate Appliance, lalu start discovery VM, lalu replicate, dan start migration, seperti itu. Terus selain VMware dan Hyper-V, dari sisi level hypervisor yang di support oleh Azure Migrate gitu ya, saat ini yang disupport oleh Azure Migrate dari level hypervisor masih Hyper-V dan VMware. Ada juga physical server gitu. Jadi kalau misalkan server kita belum virtual machine, no worry, kita juga masih bisa access dan migrate physical server kita, ataupun hypervisor lain. Contoh misalkan kalau misalkan dari Nutanix ada Acropolis kayak gitu, kita bisa treat itu sebagai physical server, ataupun dari cloud lain gitu ya, ada AWS ataupun GCP, atau dari public cloud atau private cloud local hosting di Indonesia gitu. Kita bisa migrate itu juga dengan treat itu sebagai physical server, seperti itu. Nah, dari hasil assessment tadi, kita biasanya bisa pilih best practice-nya gimana sih gitu ya, gitu. Karena dari hasil assessment itu kita akan ditawarkan ada performance base atau seperti as is on-premise specification gitu. Jadi ketika kita migrasi ke Azure, kita akan pilih size-nya based on performance size atau seperti on-premise saat ini gitu. Biasanya kita melakukan assessment contoh untuk mengetahui load dari aplikasi customer, misalkan 1 bulan kita bisa lihat performance base. Kalau misalkan udah kelihatan pattern-nya, kita bisa menggunakan pattern base ini, maksudnya performance base ini, sehingga kita bisa balik lagi, kita bisa cost optimize gitu. Kalau memang ternyata performance saat ini belum terlalu besar gitu ya, belum reach sampai spesifikasi yang saat ini gitu. Lalu kita juga bisa assess ulang gitu ya, maksudnya recalculate hasil assessment kita sebelum migrasi gitu ya. Kita juga bisa calculate ulang menggunakan TCO dari sisi cost optimization gitu. Gimana kalau customer butuh perbandingan TCO-nya. Dan ketiga, Azure Migration juga menyediakan confidence rating gitu. Setelah kita melakukan assessment, itu akan Azure Migrate akan mengeluarkan data, yaitu confidence rating seperti bintang ya, bintang 1, 2, 3, 4, 5 itu dari sisi confidence level gitu. Gimana kalau misalkan ini oke, misalkan dari sisi confidence levelnya sudah 4 ataupun bintang 5 gitu ya, itu udah oke untuk migrate ke Azure gitu. Jika kurang dari confidence levelnya kurang, kita akan dapat juga suggestion-nya apa yang perlu kita perbaiki gitu ya, gitu. Oke, ini pertanyaan kedua. Kalau ada yang tahu silahkan bisa dijawab di chat. Hypervisor apa yang saat ini support untuk Azure Migrate gitu. A. Acropolis, B. Hyper-V, C. VMware, D. KVM. Boleh di chat di chat box. Ya, sudah mulai pada mengisi nih Pak. Menebak. Oke, boleh dipilih 2 pilihan. Kalau sudah ada,
Jawabannya B dan C. Oke. Oke, B dan C. Oke. Kalau gitu saya lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau tadi kita sudah bahas Azure Migrate gitu kan, sekarang saya mau lanjut bahas Azure Backup dan Azure Site Recovery. Gimana Azure Backup bisa backup workload kita, file, SQL database, dan Azure Site Recovery untuk skenario DR gitu. Oke, pertama Microsoft Azure mempunyai service namanya Azure Backup. Kita bisa backup entah itu cloud environment, entah itu on-premise gitu ya. Benefitnya adalah menggunakan Azure Backup, kita gak perlu prepare infrastructure gitu. Biasanya kalau kita mau pakai sistem backup, pertama tentu kita butuh compute gitu ya, infrastructure, entah itu VM ataupun hardware, physical machine, storage, semacamnya. Nah, dengan Azure Backup ini kita gak perlu provision infrastructure layer gitu. Kita bisa langsung menggunakan Azure Backup, langsung kita setup backupnya, kita tentuin retention policy-nya langsung ke backup gitu, tanpa mempersiapkan infrastructure terlebih dahulu. Lalu Azure Backup juga menyediakan long term retention. Jadi kalau kita butuh retention beberapa hari atau beberapa bulan gitu ya, Azure Backup juga menyediakan fitur tersebut untuk audit reason gitu. Kalau misalkan kita butuh audit dari sisi tim internal audit, jadi kita bisa retain lebih lama gitu. Lalu dari sisi security, Azure Backup juga support dengan RBAC gitu ya, Rollback Access Control. Jadi kita bisa atur siapa aja yang bisa akses ke Azure Backup ini. Kita bisa atur juga soft delete seperti itu. Jadi kalau misalkan kita delete ataupun kita bisa lock delete gitu ya. Jadi kita nggak bisa delete seperti itu. Lalu dari sisi availability, Azure Backup juga bisa ada beberapa opsi gitu ya. Entah itu LRS atau GRS, Local Redundancy ataupun Geo Redundancy. Dari sisi storage account, jadi dari sisi availability untuk backupnya tetap ada SSL, balik lagi ke SLA juga gitu. Lalu yang terakhir, Azure Backup juga centralized monitoring, jadi Azure menyediakan Azure Backup dari satu portal gitu ya, portal Azure, kita cukup buka Azure Backup, kita bisa manage untuk backup kita gitu. Oke, nah apa aja sih yang bisa kita backup menggunakan Azure Backup ini gitu ya. Nah, pertama dari sisi on-premise data, kita bisa backup VMware atau Hyper-V server ataupun physical server dengan menggunakan Microsoft Azure Recovery Service gitu, dengan Microsoft Azure Backup Service seperti itu. Selain itu kita juga backup, misalkan kita nggak mau backup dari layer, maksudnya VM level gitu ya, server level, kita juga bisa backup hanya file atau folder aja ke Azure Backup seperti itu. Lalu kita juga bisa backup tentunya kalau misalkan customer udah pakai Azure terus udah pakai VM, udah pasti udah bisa pakai backup Azure Backup ini. Lalu yang ketiga ada Azure File Share juga. Di storage account kita punya tipe storage yaitu file share. Kalau misalkan customer udah pakai file server atau file share menggunakan Azure File Share, kita bisa backup juga. Lalu ada SQL Server atau SAP HANA di Azure VM, kita bisa backup juga menggunakan Azure Backup ini, seperti itu. Oke. Lalu yang selanjutnya itu ada Azure Site Recovery. Kalau tadi kita pakai Azure Backup untuk backup gitu ya, Azure Site Recovery ini kita bisa gunakan untuk DR purpose gitu ya, DR as a service. Jadi kalau misalkan customer, misalkan kita datang ke customer, Pak mau nggak tertarik nggak gitu ya buat migrate workload-nya mereka ke Azure gitu. In case customer masih worry dengan datanya, masih belum mau migrate ke Azure, kita bisa menggunakan Azure Site Recovery ini sebagai DR gitu. Mungkin ada beberapa customer atau di tempat Bapak Ibu
di perusahaan Bapak Ibu belum mempunyai DR site gitu ya, masih single data center, kita bisa menggunakan Azure Site Recovery ini sebagai DR gitu. Nah, DR ini real case. Saya pernah punya satu customer, dia punya data center di Sentul gitu ya, sewa. Dan ketika tadi data center kontraknya expired, dia mulai consider nih mau lanjut data centernya dengan termasuk refresh hardware-nya atau menggunakan cloud gitu. Ternyata setelah dihitung dengan TCO calculator tentunya, dan setelah jalan kurang lebih 3 tahun saat ini, dari sisi cost lebih murah menggunakan Azure Site Recovery ini, karena customer pertama tidak perlu lagi menyiapkan facility, karena kan kita perlu hitung juga selain hardware atau server, kita perlu juga concern mengenai facility gitu ya, cooling, terus electricity ataupun space kayak gitu. Lalu selain cost efektif, kita juga bisa menggunakan DR ini untuk beberapa workload gitu ya, termasuk VMware, Hyper-V ataupun physical server dengan low RTO dan RPO gitu, seperti itu. Jadi in case ada disaster gitu ya, kita bisa swing application kita atau workload kita ke Azure kayak gitu. Nah, apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk DR menggunakan Azure Site Recovery? Tadi sempat saya mention Azure Virtual Machine, kita bisa menggunakan ASR juga, lalu Hyper-V Virtual Machine ataupun Physical Version dan Physical Server ataupun VMware Virtual Machine, seperti itu. Terus kalau tadi kita udah bahas backup dan disaster recovery, soal cost saving, simplicity, nggak perlu lagi provision infrastructure, dan compliance-nya gitu ya, menggunakan Microsoft Azure, tadi udah sempat dibahas. Compliance-nya, beberapa compliance seperti ISO 27001. Kalau customer atau Bapak Ibu sudah Oke, misalkan Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu sudah menggunakan third party backup atau DR solution gitu ya. Jadi saya udah ada nih, nggak perlu lagi pakai Azure Backup ataupun Azure Site Recovery, tapi butuh site lain untuk backupnya gitu. Misalkan butuh storage lain di site terpisah gitu. Kita bisa menggunakan, contoh misalkan Bapak dan Ibu sudah menggunakan Veeam atau Veritas, itu tetap kita bisa gunakan. Jadi kita bisa menggunakan Azure storage-nya untuk store backup datanya gitu. Jadi kalau udah pakai third party backup ataupun untuk replication DR, it's okay, kita bisa menggunakan Azure storage sebagai store datanya gitu, seperti itu. Oke, ini pertanyaan dari saya, terakhir dari saya gitu ya. Azure Site Recovery ini kita bisa consider atau bisa kita gunakan untuk apa? Pilihannya ada A, Data Center as a Service, B, DR atau Disaster Recovery as a Service, C, Infrastructure as a Service, atau D, Desktop as a Service. Silakan bisa dijawab melalui chat box. Sudah mulai pada mengisi. Oke, jadi nanti yang pertama dan yang benar itu yang akan dipilih ya. Oke, jadi jawabannya B, DR as a Service. Jawabannya B ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah hadir di webinar hari ini. Saya kembalikan kembali ke Mbak Ida. Oke, baik Pak Novi, terima kasih banyak atas presentasinya. Sebelum ke pembicara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini sampai selesai, dan juga mohon untuk mengisi feedback form padahal yang sudah kami kirim di kolom chat. Dengan mengisi feedback form tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan materi presentasi, rekaman webinar
rekap Q&A pada webinar hari ini, dan juga dengan mengisi feedback form tersebut, Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan door prize dengan hadiah ratusan ribu rupiah, karena pemenang door prize akan kami undi dari nama-nama yang telah mengisi feedback form. Baik, langsung saja kita ke pembicara selanjutnya, yaitu Pak Poni Halim dari Visimen. Pak Poni, saya persilahkan. Baik, Pak Poni. Ya, terima kasih. Terima kasih Ida untuk kesempatannya. Iya, baik. Iya. Ya, dalam kesempatan kali ini ya, sekali lagi kenalkan nama saya Poni Halim ya. Dan saya akan bisa dibilang merangkum ya, merangkum saja menutup ya presentasi yang bisa disampaikan oleh Pak Irfandi tadi ya, dan juga Pak Novi ya. Terima kasih. Nah, jadi kita sudah melihat tadi ya, bagaimana Microsoft Azure ya sungguh dapat membantu kita mengoptimize ya data center kita ya. Adopsi ke Microsoft Azure ini ya, journey-nya, benefit-nya ya, dan bagaimana approach-nya tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfandi dan Pak David. Terima kasih Pak Novi Sandra ya, maaf Pak Irfandi dan Pak Novi. Terima kasih. Nah, mengenalkan sendiri dulu ya, Visimen. Kita adalah Microsoft partner, Gold partner untuk Cloud Productivity dan Azure Services. Jadi bagian kita ini adalah membantu Bapak Ibu untuk mendeliver ya bagaimana teknologi Microsoft tadi, khususnya Microsoft Azure, itu bisa membantu meringankan, mengoptimize, bahkan tentunya paling penting adalah menghemat IT cost ya secara jangka panjang. Nah, untuk itu, Visimen berpartner dengan Microsoft, ya sudah lama sekali ya, kita adalah mayoritas bisnis kita ini adalah Microsoft, kita adalah Microsoft Technology Provider, kita juga adalah Moodle Provider, nanti saya juga bisa men-share beberapa contoh aplikasi yang sudah kita bangun menggunakan Moodle di atas Azure, ya, dan beberapa teknologi terkait, terutama yang berhubungan dengan topik kita hari ini, yaitu bagaimana mengoptimize Microsoft Azure Services untuk meng-increase ya our application availability, jadi disaster recovery solution dan juga backup solution. Baik, tadi sudah di-share juga ya bahwa Azure itu terdiri dari sangat banyak services ya yang kita bisa lihat bersama. Jadi ada platform as a service di mana simple kita bisa memiliki virtual machine ya, menjalankan operating system apa saja di atas Azure, Windows maupun Linux semuanya fully supported. Tapi untuk benar-benar kita bisa menghemat, bisa mengoptimize ya infrastruktur kita perlu berangkat ke platform as a service ya. Kita bisa memanfaatkan berbagai macam compute services yang ada. Termasuk juga solusi untuk disaster recovery itu kita ada solusi dari Azure yang sudah siap dipakai namanya Azure Site Recovery Services dan juga untuk backup pun ada. Nah, jadi keseluruhan produk ini, keseluruhan services yang tersedia di Azure ini oleh kita Visimen ya, kita merangkumnya ke dalam beberapa kelompok services yang mungkin lebih mudah diingat atau lebih mudah memiliki approach untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita boleh simpulkan ya, apa Visimen sebagai Microsoft Gold Partner di sini kita menyediakan services berbasis Microsoft 365 dan juga Azure. Microsoft 365 adalah software as a service dari Microsoft ya. Di webinar kita yang terdahulu kita sudah membawakan mengenai apa itu Microsoft 365 dan services-services yang terkait di dalamnya. Ya, di sana ada migration services dari kita, memigrate email sistemnya ke Microsoft 365, memindahkan file server ya ke SharePoint Online, jadi memindahkan file server berbasis on-premise ke cloud, memanfaatkan juga Microsoft 365. Nah, di dalam Microsoft 365 sendiri, sebenarnya itu banyak memakai juga beberapa Azure Services. Salah satunya adalah Azure AD. Kita juga bisa membangun hybrid identity service di atasnya.
Ya, di dalam Microsoft 365 ada Power Automate, Power Apps, itu adalah platform untuk mendevelop aplikasi secara instan, tidak perlu coding, ya. Dan dalam hal ini, PCMan menyediakan services untuk implementation, adopsi, development, consultation, dan juga manage support, dalam arti kontrak services tahunan untuk membantu perusahaan Bapak Ibu supaya bisa mengadopsi Microsoft 365 dan Azure AD dengan baik. Nah, di Microsoft Azure sendiri, kita menyediakan Azure Assessment Services, ya, dan juga Azure Migration Journey Services yang tadi sudah disampaikan cukup ekstensif, ya, komprehensif oleh Pak Novi Sandra, terima kasih. Nah, kita menyediakan services itu untuk membantu perusahaan Bapak Ibu untuk bisa segera mengadopsi Azure, ya. Kita bisa customize sesuai dengan approach yang diminta, ya. Dan ini kita juga bekerja sama dengan Microsoft menyediakan Azure Assessment Services yang bisa free, ya. Ini kalau dilihat free assessment. Ya, kenapa kalau udah ada tulisan term and condition selalu tulisannya kecil-kecil, ya. Termasuk di slide saya ini. Maaf, ya. Jadi ada free assessment dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jika ada yang tertarik, maka nanti nggak masalah, ya, tentu dengan senang hati salah satu sales representatif kita akan bisa membantu memastikan apakah perusahaan Bapak Ibu eligible untuk mendapatkan free assessment services ini. Nah, dengan assessment services ini tadi ya seperti yang sudah disampaikan, kita akan mengadakan free inventory, ya, kemudian membantu Bapak Ibu untuk menyusun roadmap ataupun cost benefit, ya, yang bisa didapat dengan andaikan kita memindahkan workload yang ada di data center Bapak Ibu, di perusahaan Bapak Ibu ke Azure. Jadi kita akan memberikan assessment free, kemudian di sana akan kita tuangkan ke dalam roadmap dan kita presentasikan, ya, dalam satu presentasi yang lengkap dan komprehensif bagaimana penghematan yang bisa didapat dalam 3-5 tahun ke depan, ya, menggunakan Microsoft Azure. Dan di sana juga kita bisa membantu mengidentify workload mana, ya, yang bisa segera dioptimize atau mungkin prioritinya juga bisa ditentukan tentunya oleh Bapak Ibu sendiri. Mana yang lebih prioritas untuk kita move to cloud, untuk menikmati uptime yang lebih tinggi, ya, development yang lebih mudah, ya, dan juga mungkin tentunya mengoffload, ya, sebagian compute resources yang ada di data center kita. Kita banyak membantu klien-klien kita dalam hal misalnya mereka sudah mau mengadopsi cloud, tapi tentunya saya bisa sampaikan kita hampir tidak pernah menemukan satu perusahaan yang waktu mengadopsi cloud itu sifatnya instan. Sekarang semuanya on-premise. Maka dalam 1 bulan semuanya pindah ke cloud 100%. Hampir nggak ada sih. Semua journey-nya itu adalah assessment dulu, mendapatkan dengan jelas dulu mana benefit-nya, ya, apa yang bisa kita dapatkan kalau kita memindahkan, ya, sebagian workload kita ke atas, secara cost jangka panjangnya seperti apa, ya kan, proyeksinya seperti apa, dan kemudian kita memindahkannya. Nah, itulah yang disebut dengan Azure Migration Journey, ya. Jadi ada langkahnya discover, migrate, dan kemudian optimize, ya. Azure juga tentunya bukan berbicara sekedar migration, ya, ada security-nya juga, ya. Memang bukan topik kita di webinar hari ini, tapi pada dasarnya PCMan juga membantu menyediakan services yang terkait dengan Azure Security Center, Azure Defender, Azure Sentinel. Nah, lalu untuk manage services, jadi artinya misalnya kita bilang disaster recovery tadi, ya. Disaster recovery tadi sudah di-share oleh Pak Novi, kita bisa menggunakan Azure Site Recovery untuk mengoptimize-nya. Nah, kita memiliki layanan-layanan managed support yang kita branding dengan nama Integra Office Series, ya. Integra Office Solution ini ada di disaster recovery, untuk disaster recovery as a service, dan juga ada Integra Office e-learning, ini adalah solusi LMS kita on Azure. Ini hanya nanti kita akan lihat juga beberapa slide-nya. Baik, menyingkat waktu, saya langsung maju saja. Nah, yang pertama yang saya ingin highlight di sini adalah dengan waktu yang terbatas ini yaitu Integra Office Disaster Recovery. Ini adalah managed services yang diberikan oleh PCMan, ya, untuk memberikan suatu solution, ya,
yang untuk menjawab tantangan-tantangan berikut. Biasanya yang dibutuhkan untuk membangun suatu disaster recovery, ya. Ketika kita membutuhkan disaster recovery itu bisa karena kebutuhan compliance yang disyaratkan kepada company kita. Memang kita juga mau menjaga uptime atau availability dari aplikasi kita, aplikasi tertentu biasanya yang kritikal bagi perusahaan umumnya. Maka cost ataupun challenge yang terkait biasanya itu selalu berhubungan dengan biaya. Biaya upfront atau biaya pertama untuk kita bisa membangun suatu disaster recovery itu biasanya memang sangat tinggi. Karena secara umum itu kalau menggunakan on-premises solution, boleh dibilang kita perlu menyediakan satu set perangkat yang sama seperti on-premise data center kita. Seperti primary data center kita, baik server maupun ya seluruh resources yang ada. Dan kemudian kita perlu men-setup replication atau teknologi yang dipakai, dan kemudian kita perlu ya membangun, kemudian kita perlu memanage-nya ya sebagai data center kedua ya, yang tentunya juga membutuhkan waktu dan resources yang cukup besar. Jadi biaya yang besar inilah yang biasanya itu menjadi challenge dan tantangan ya di dalam membangun suatu disaster recovery solution dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Nah, di sini PCMan menyediakan services yang lebih sederhana ya. Jadi kalau kita bilang, kalau kita mau bangun on-premise, bisa nggak? Ya tentu, PCMan sebagai sistem integrator untuk Microsoft Azure Services, ya, maupun teknologi lain siap membantu. Ya. Nah, yang pasti kita perlu mengingat bahwa untuk membangun sebuah disaster recovery solution, selain kita mesti punya tempat kedua, yang letaknya harus jauh dari primary data center kita, syarat compliance itu ada yang mengatakan 25 kilo, ada yang 75 kilo, beda-beda, tergantung dari sisi bisnisnya. Nah, kemudian kita perlu menyediakan seluruh perangkatnya, networknya, data center listrik, dan juga tentu support ya, artinya perlu di-manage. Alternatifnya adalah menggunakan DR as a service dari PCMan tadi. Jika perusahaan Bapak Ibu lebih cenderung, nggak apa-apa, kita meng-manage sendiri, maka PCMan siap membantu dengan semua teknologi yang tadi sudah disampaikan, menggunakan Azure Site Recovery maupun Azure Backup. Tapi jika ingin di-manage oleh PCMan menjadi satu biaya tahunan saja, jadi istilahnya subscribe per tahun saja, ya, maka solusi yang lebih mudah adalah memakai jasa yang sudah berbentuk solution services ya dari PCMan. Kita namakan ini adalah Integra Office Disaster Recovery. Integra Office Disaster Recovery ini adalah DR as a service yang dijalankan menggunakan teknologi Azure Site Recovery, dan di-manage oleh PCMan Support, ya, PCMan Services. Nah, benefitnya kalau kita menggunakan disaster recovery on Azure itu adalah yang di-compare dengan solusi on-premise, kita bisa ringkas dalam 4 poin ya. 4 poin penting ya di situ. Secara umum, biayanya itu biasanya ya, itu hanya setengah bahkan bisa sampai seperempat saja daripada seluruh biaya yang kita perlu siapkan jika kita memilih membangun disaster recovery on-premises. Kenapa seperti itu? Mungkin ada yang bertanya, saya pernah tuh mencoba melihat harga suatu VM on Azure. Ya, harganya sebulan misalnya sekian gitu ya, 2 juta atau 1 sampai 2 juta rupiah sebulan. Kalau saya kalikan 5 tahun, biayanya itu lebih mahal daripada saya membeli sebuah server. Ya, mungkin ada yang dalam hati berargu seperti itu ya. Nah, karena kita ada 2 poin penting di sana. Kenapa biaya sini bisa lebih murah? 1, karena kita belum menghitung server tadi masih harus jalan di atas data center dan perlu di-manage ya oleh tim support selama 3 sampai 5 tahun yang biayanya tentunya semua itu perlu diperhitungkan. Yang kedua, nah ini yang krusial. On cloud itu menggunakan sistem charging power on. Jadi artinya kalau saya replicate saja itu biayanya hanya sedikit. Waktu saya perlu men-failover, waktu saya perlu men-tes hasil replikasinya, barulah VM-nya itu dinyalakan. Nah, barulah sebenarnya cost Azure-nya itu terhitung. Gitu. Jadi, ini berbeda sekali dengan kita membangun server, kita taruh di on-premises, isi servernya walaupun hanya menerima replikasi, dan dipakai itu mungkin sebulan sekali aja hanya untuk testing, dan jika terjadi disaster, tapi selama server itu sudah ada di data center tersebut, kita kan memang sudah harus membayarnya. Nah, itulah the beauty of the cloud. Ya, cloud itu pada dasarnya servernya on,
baru bayar. Nah, kita tidak dibatasi dengan harus memprepare dulu semuanya. Ya, suatu hari workload kita berubah di data center. Yang di cloud tinggal di size aja, baik membesar maupun mengecil. Jadi dengan sistem charging yang fleksibel tersebut itulah maka disaster recovery menjadi salah satu workload yang paling dimanfaatkan untuk teknologi on cloud, ya, termasuk Azure. Jadi sekali lagi, disaster recovery solution boleh dibilang menjadi salah satu solution yang paling banyak ya perusahaan manfaatkan untuk disaster recovery. Karena memang nature dari cloud itu seperti itu. Mesinnya di power on, dia baru charging. Kalau mesinnya di power off, kita hanya bayar abonemen murah sekali. Gitu, ya. Nah, yang kedua, ya benefit dengan kita memiliki disaster recovery on cloud itu adalah ya tidak perlu ada tadi ya big upfront investment, nggak perlu beli server dan menyiapkan data center dan ya sebuah investasi yang sangat besar. Jadi kita mengubah capex menjadi opex dengan mengadopsi teknologi disaster recovery on cloud. Ya. Kemudian kalau menggunakan jasa ini dari kita, maka perusahaan tidak lagi perlu khawatir dengan disaster recovery-nya udah seperti asuransi aja. Kita yang memaintain, kita yang memberikan report secara rutin, dan kita juga menyiapkan regular testing sesuai dengan jadwal yang sudah dikomunikasikan dulu kepada perusahaan untuk memenuhi compliance yang dibutuhkan. Ya. Jadi prinsipnya ini menjadi solusi yang simple sehingga Bapak Ibu bisa konsentrasi terhadap bisnis perusahaan saja. Sedangkan kebutuhan disaster recovery-nya itu sudah menjadi semacam biaya asuransi saja. Ya. Dan yang keempat, yang tadi sudah disampaikan, ini untuk menjawab saja, sampai sekarang kita masih kadang-kadang menemukan, Azure itu kan punya Microsoft ya. Harusnya mereka cuma kena Hyper-V aja tuh. Saya pakai VMware nih, saya pakai yang lain gitu ya. Bukan platform virtualization-nya Microsoft, memang bisa tuh di handle oleh Azure VM Replication. Jawabannya bisa, sangat bisa. Karena sebenarnya Azure itu benar-benar open platform. Ya, operating system yang support Windows and Linux ya. Yang mau direplicate itu bisa physical server, bisa virtualization server yang berbasis Hyper-V maupun juga VMware. Baik, nah itu adalah mengenai disaster recovery as a solution dari kita. Di dalam kesempatan ini saya juga mengenalkan sedikit ya, ini contoh application kita yang juga kita running atau kita sediakan on Azure. Kita adalah model partner juga, jadi kita menyediakan solusi LMS ya. LMS berbasis model yang di-hosted on Azure. Nah, sebagai model partner, kita bisa memberikan berbagai macam custom services berbasis model. Nah, salah satu solution yang kita berikan itu adalah kita membangun suatu solusi yang kita beri nama Integra Office e-learning. Ini adalah Moodle yang di-hosting on Azure dan diintegrasikan dengan Microsoft atau Office 365 ya, sehingga memberikan kemampuan single sign-on, kemampuan blended learning ya menggunakan Microsoft Teams. Jadi LMS-nya ini bisa asinkronus dan juga sinkronus. Jadi meetingnya bisa menggunakan Microsoft Teams. Sang pengajar dan juga yang diajar, maksudnya trainer dan juga sang karyawan itu bisa berkomunikasi menggunakan Microsoft Teams ya, dan semuanya di-maintain on Azure ya. Jadi artinya sebagai sebuah software as a service solution juga yang tinggal dipakai saja gitu. Ya, on Azure kita menjalankan sistem menggunakan berbagai macam Azure teknologi services yang disediakan ya, termasuk kemampuan VM load balancing-nya ya. Jadi sehingga model yang biasanya kalau single server itu kalau dihajar ya, kalau dikeroyok oleh sekian ratus user atau 1000 user, biasanya servernya udah megap-megap. Maka dengan teknologi Azure ini kita bisa membantu beberapa institusi untuk mencapai concurrent user yang sangat tinggi. Ini salah satu yang tercatat di klien kita. Oh iya, ini ada success story-nya. Di UPH, mereka menjalankan Moodle on Azure dan menggunakan teknologi Azure Services tadi, ya, dengan VM load balancing dan semua caching yang bersifat platform as a service, bisa mencapai sampai 10.000 concurrent users, ya, untuk melayani sekitar 60.000 users mereka di universitas tersebut. Nah, last but not least, seperti yang disampaikan, ini merecap kembali saja
bahwa kita juga menyediakan Azure Migration Services ya. Azure Migration Service tadi sudah secara ekstensif disampaikan oleh Pak Novi. Pak Novi, terima kasih berbicara mengenai bahwa kalau kita mau migrate server kita ke Azure, itu ada beberapa tahapan. Ya. Tahapan pertama itu adalah kita melakukan rehost, live and shift dulu paling mudah ya, dipindahkan saja apa adanya. Kemudian baru di refactor ya, di refactor artinya apa yang kita bisa manfaatkan dari sini. Mungkin dari sisi spesifikasi dan sebagainya ya. Di arsitek mungkin ada yang sifatnya database-nya kita bisa ganti dengan database as a service. Dalam kasus Moodle tadi, Moodle LMS tadi, kita melihat adalah caching-nya. Caching-nya itu bisa menggunakan caching services yang disediakan oleh Azure dan juga load balancer-nya bisa menggunakan load balancer yang disediakan oleh Azure sendiri, sehingga kita tidak perlu memaintain banyak VM lagi ya. Dan jika memang itu adalah sebuah application yang sifatnya custom, bisa saja ya dalam tahapannya membangun versi baru dari aplikasi kita tersebut, kita langsung bangun on scratch ya, menggunakan seluruh offering yang tersedia di atas Azure. Itu tahapan-tahapannya. Nah, semua ini mulai dari assessment, ya, design, sistem membangun sistem requirement, ya, implement atau migration-nya, testing-nya, dan juga memberikan support after migration-nya. Kita di PCMan siap membantu perusahaan Bapak Ibu jika membutuhkan. Baik, ya, ini saya lewatkan saja, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Novi, ya, apa itu rehost, ya, apa yang kita kerjakan, kemudian dan selanjutnya. Nah, kembali ke disaster recovery solution, ya, disaster recovery solution ini bisa menggunakan jasa kita, bisa juga menggunakan bisa menggunakan jasa kita as a service, maupun bisa memakai jasa kita hanya sebagai consulting ataupun mungkin implementation-nya saja. Sedangkan maintenance-nya tetap dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri ya sebagai IT department. Nah, teknologi yang dipakai bisa menggunakan Azure Site Recovery, tapi jika membutuhkan misalnya kita butuh RPO yang lebih tinggi, ya RPO-nya mendekati zero. Salah satu solusi yang terkenal, ya third party yang terkenal yang mampu menyediakan RPO paling rendah ya dari seluruh solusi yang ada, itu salah satunya memang paling dikenal adalah Zerto. PCMan juga kebetulan adalah authorized partner, ya authorized reseller di Indonesia ya untuk Zerto. Zerto ini mampu memberikan solusi disaster recovery yang mendekati kita di bank RPO-nya ya, RPO-nya itu di bawah mendekati zero. Jadi kalau dia bilang RPO-nya itu sama dengan 1 detik lah, gampangnya gitu ya, atau less than 1 second. Jadi kalau kita membutuhkan RPO yang bisa di bawah 1 detik gitu ya, itu salah satunya memang yang paling dikenal adalah Zerto ini. Ya. Nah, ini bisa juga dipakai, karena solusinya memang lebih mahal pasti daripada Azure Site Recovery, tapi mungkin kita ada beberapa application yang memang membutuhkan level itu, maka bisa memanfaatkan Zerto ini. Zerto ini juga adalah Azure Partner, jadi kita bisa replicate ke Azure, dan kemudian dia mensupport third site replication. Jadi kita bisa replicate dari on-premise ke Azure, dari Azure baru lagi ke secondary data center, atau dibalik. Dari primary data center ke secondary data center, kemudian baru ke cloud. Ya, itu semua disupport skenario-nya oleh Zerto ini. Baik, tadi sudah bicara mengenai host ya, dan saya juga mau men-share ya beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Azure ini. Salah satunya adalah kita baru saja memberikan konsultasi dan sudah memberikan solusi yang sekarang banyak dipakai, yaitu SAP ya, ERP Business One ini on Azure. Jadi sekali lagi kita mau sampaikan, Azure ini certified, SAP certified ya, baik SAP yang Business One yang standard maupun SAP Business One yang HANA maupun SAP S/4HANA, itu semuanya sudah mendapatkan sertifikasi resmi dari SAP. Dan solusi-solusi untuk SAP on Azure ini sekarang banyak dipakai ya. Jika ada Bapak Ibu yang juga membutuhkan, yang ada yang memakai SAP Business One, ingin tahu success story-nya ini, tentu dengan senang hati kita share juga bagaimana kita bisa menjalankan, ya, menghost SAP Business One HANA on Azure secara cost efektif, ya, baik SAP Business One HANA yang versi lama yang masih membutuhkan RDS services maupun yang versi baru yang sudah
bisa menggunakan web services saja tanpa RDS lagi. Ya. Itu semuanya kita bisa pakai. Jadi kita bisa pakai itu sebagai solusi disaster recovery kita, tapi kita juga bisa memakai Azure untuk fully memindahkan ya solusi kita ke Azure. Ya. Jadi untuk mendapatkan uptime dan manageability yang lebih tinggi. Ya. Itu saja beberapa slide dari saya untuk merecap ya kembali semua yang sudah disampaikan oleh Pak Irfandi dan Pak Novi. Pada dasarnya PCMan siap membantu jika Bapak Ibu membutuhkan services terkait dengan Azure ini ya. Dan sekali lagi bagi yang tertarik ya, Azure Assessment Services ini memang ada free servicesnya ya, bekerja sama dengan Microsoft yang memberikan free assessment services ini untuk beberapa company yang eligible tentunya ya. Jadi nanti term and condition-nya bisa didiskus lagi ya dengan sales representative kita. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya kembali ke host ya, Ida. Silakan Ida. Baik, terima kasih banyak Pak Poni atas presentasinya. Ini kita langsung ke sesi Q&A aja ya. Ini Pak Poni, Pak Irfandi, dan Pak Novi masih ada di sini. Saya langsung bacain ke pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan dari Pak Andreas dari PT Roda Sakti. Dengan adanya data center di Indonesia, bagaimana dampaknya andai kata ada force majeure seperti beberapa tahun lalu, kabel fiber optik besar di dasar laut terputus? Apakah ada dampaknya terhadap koneksi Azure? Bisa bantu jawab Pak Poni atau Pak Novi atau Pak Irfandi? Pak Poni, maaf masih di mute. Ya, mungkin Pak Irfandi bisa mau membantu menjawab, boleh? Ya, kalau tidak nanti saya jawab. Silakan Pak Irfandi. Oke, sorry baru on lagi. Ya, jadi kalau dari sisi force major terkait dengan connectivity itu impact-nya yang pasti nggak hanya cuma Azure, betul. Jadi hampir ke seluruh international connectivity gitu ya, baik dari sisi kita akses internet cloud vendor lain maupun dari sisi internet provider gitu ya. Nah, itu balik lagi tetap kalau nanti ke depannya pada saat ada data center lokal di Indonesia, diharapkan dari sisi connectivity kita hanya bisa mengakses dari sisi lokal connectivity gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa kita kan ada dua, yang internasional maupun yang lokal. Nah, kalau dari sisi sudah di Indonesia, yang pasti kita menggunakan local connectivity gitu. Diharapkan itu bisa membantu sih gitu. Ya, Bu Ida, Pak Poni, nambah. Terima kasih Pak Irfandi. Terima kasih jawabannya. Iya. Iya, masih dari Pak Andreas nih Pak. Andaikan one day kita stop hubungan dengan Azure, berapa lama waktu diberikan kepada kami untuk menarik data di cloud tersebut? Oke, baik. Silakan Pak Irfandi. Oke, jadi kalau dari sisi kita dari sisi kontraknya sendiri, kita ada beberapa macam model. Mungkin ini pertanyaannya lebih terkait dengan PSU Go model mungkin kali ya. Jadi begitu PSU Go kan biasanya monthly payment, pada saat bayar bulanan kira-kira berapa lama datanya biasanya bisa kita tarik ke on-prem gitu ya. Atau ke penyimpanan lain gitu. Nah, so far dari sisi Azure sendiri kita provide waktu untuk customer sendiri kalau mereka sudah stop kontrak dengan kita atau stop payment dari sisi PSU Go tadi, kita provide sampai dengan 90 hari gitu. Jadi sampai dengan 90 hari customer masih bisa akses datanya, masih bisa download, masih bisa transfer gitu. Oke, baik Pak Irfandi, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Bapak Sugik dari PT Trias. Pertanyaannya, best practice migration dari on-premise ke Microsoft Azure dengan pertimbangan downtime yang kecil, terutama untuk layanan Microsoft Power Platform, apa saja yang harus di-prepare? Oke, baik. Ya, kalau untuk Power Platform ya Pak ya, pada dasarnya berarti kita berbicara mengenai Power Automate ya, dan juga Power Apps. Pada dasarnya Power Automate dan Power Apps itu juga adalah layanan yang sepenuhnya hosted ya di dalam Microsoft 365 atau Microsoft Data Center sendiri. Jadi pada dasarnya supaya solusi ini berfungsi,
kita lihat Pak, kalau aplikasinya itu dibangun 100% menggunakan resources, terkoneksi ke data yang 100% juga ada di dalam Microsoft 365 and Azure, praktis di sisi kita nggak ada yang perlu di take care kecuali koneksi internet Pak, selesai gitu ya. Jadi user asal terkoneksi internet, jadi pastikan saja kita memiliki koneksi internet yang redundant buat user. Ambil contoh kalau di perusahaan kita yang simple saja, kita punya primary internet connection disediakan oleh kantor, kemudian kita punya secondary internet ISP yang terkoneksi dengan router, tetapi setiap karyawan, termasuk saya sendiri, itu sudah dibekali. In case worst things happen, koneksi internet kantor yang redundant pun mati, gitu ya. Setiap orang bisa menjalankan hotspot di handphonenya sebagai third connection, personal connection, ya. Jadi pokoknya punya koneksi data beres, ya. Jadi kalau di perusahaan kita itu mengadopsi setiap perusahaan itu diberikan sedikit insentif untuk memastikan mereka punya pulsa data. Mudahnya begitu ya. Nah, itu efektif sekali ya untuk menjamin bahwa seluruh aplikasi kita yang berbasis cloud itu oke. Nah, tapi kalau aplikasi kita itu terkoneksi dengan data-data yang di luar dari Microsoft 365-nya, ya, tentu saran kita adalah yaitu dia pertimbangkan untuk memove data ini ke Azure. Misalnya kita punya database ya, yang diakses oleh Power Apps atau Power Automate kita. Ya, saran kita itu adalah kesempatan yang baik. Maksudnya bukan, pertimbangkanlah untuk move itu on Azure. Sehingga secara uptime, dia benar-benar tidak tergantung lagi kepada infrastruktur di bawahnya. Benar-benar kita bisa mensimpel saja memastikan bahwa setiap user punya koneksi internet, sistemnya akan berfungsi. Jadi memang sekali lagi jawabannya itu terletak kepada aplikasi kita ini punya dependensi apa di luar dari ini, di luar dari tenan Microsoft 365 atau Azure Services kita. Jadi kalau mereka sepenuhnya ada di dalam, practically nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Pak. Setiap user hanya perlu dipastikan mereka punya koneksi internet saja. Semoga menjawab Pak. Terima kasih. Oke, thank you Pak Poni. Selanjutnya, bagaimana solusi Microsoft Azure Backup Hybrid dengan object storage di cloud selain Azure? Maksud, saya mencoba menangkap maksud pertanyaannya ya. Jadi maksudnya ya kita menggunakan Azure Backup ya. Mungkin Pak Sandra mau bantu jawab Pak. Silakan Pak. Pak Novi. Pak Novi silakan kalau mau bantu jawab. Oke, boleh Pak. Terima kasih Pak Wani. Mungkin pertanyaannya tadi gimana caranya kalau kita menggunakan Azure Backup tapi ingin menggunakan object storage di cloud lain gitu ya. Pertama untuk Azure Backup sendiri sebetulnya itu backup as a service. Kebetulan saat ini untuk Azure Backup sendiri kita hanya bisa menggunakan Azure Storage Account gitu. Jadi untuk Azure Backup sendiri dari sisi pricing kita bisa pilih entah itu file server ataupun virtual machine, dan backupnya sendiri itu kita perlu menggunakan Azure Storage Account gitu. Jadi kalau kita ngomongin object storage lain itu belum memungkinkan untuk Azure Backup gitu. Ya, terima kasih Pak Novi. Ya, seperti itu sih ya, memang karena ya nature karena ini adalah layanan as a service, maka memang targetnya memang harus di Azure Backup gitu ya. Ya, tapi kalau sekali lagi kita menyambung jawaban saya tadi, kalau ini kita berbicara mengenai disaster recovery as a service. Disaster recovery as a service itu kita mensupport dari on-premise kita ke on-cloud, ya, tapi dengan teknologi tambahan yang seperti disampaikan oleh saya tadi, misalnya dengan Zerto Solution kita bisa memiliki 3 lokasi. Jadi kita bisa replicate dari on-premise ke Azure Cloud. Nah, kemudian dari Azure Cloud, nanti dia baru direplicate lagi ke third data center, ya, tertiary. Ini untuk menjawab compliance DR yang kadang mereka mensyaratkan memiliki DR site lebih dari satu, dan semuanya di-manage dalam satu kesatuan. Nah, itu bisa kita provide. Jadi tetap menggunakan teknologi Azure, tapi teknologi replikasinya menggunakan third-party replication, ya, dengan Zerto. Ya, baik. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Pak Yung Gifaldi.
Apakah dampak pada Azure jika terjadi gangguan internet pada skala besar, contohnya terputusnya fiber optik, dan bagaimana antisipasinya, Pak? Ya, oke. Ini berarti jawabannya sama ya. Yang tadi. Pertanyaannya mirip nih dengan yang tadi ya. Dan sebenarnya Pak Irfandi udah jawab. Bolehlah saya recap sedikit ya. Pada dasarnya ya Pak, kalau sudah kita berbicara mengenai backbone yang mati gitu kan ya, maka ya sekali lagi yang terefek bukan data center kita aja ya, tergantung backbone-nya mati di mana ya. Kalau backbone-nya matinya di IX Pak, itu jangankan kita ngurusin data center kita ya, itu user kita juga koneksi internet udah putus. Ya, tapi anyway, pada dasarnya Pak, sekarang saya bisa share seluruh data center, apalagi data center Microsoft itu pasti punya redundant link lebih dari satu Pak. Jadi selama koneksi internet Indonesia sendiri ya ke luar ISP yang kita pakai itu memiliki redundant connection, itu pasti akan nyampe juga ke data centernya Microsoft ya. Jadi kita lebih penting adalah satu, memastikan bahwa kita menggunakan ISP yang memiliki redundant link. Nah, kalau secara best practice kita dari PCMan merekomendasikan solusi yang lebih sederhana. Jangan pernah percaya cuma sama satu ISP, selesai. Jadi semudah itu aja. Ya, jadi di dalam perusahaan itu pakailah selalu lebih dari satu ISP, ada backup link-nya. Dan pada saat kita memilih ISP yang kedua itu, nah ini PR-nya nih Pak, pastikanlah mereka memiliki backbone link yang berbeda dari primary ISP kita. Ya, nah ini memang perlu PR dikit nih Pak ya. Kan ISP banyak Pak. Ya, jadi misalnya kita punya ISP primary kita A, gitu ya. Tinggal tanya Pak, backbone link kamu ke luar negeri, ke internasional tuh kemana aja, atau internet IX-nya itu kemana aja. Nah, waktu kita memilih ISP kedua sebagai backupnya, pastikan mereka punya primary backbone yang berbeda. Gitu. Jadi jangan memilih ISP yang dua mereknya udah beda, ISP A, ISP B, tapi mereka dominannya menggunakan satu backbone yang sama. itu tipsnya Pak ya, untuk mengantisipasi hal tersebut. Mudahnya seperti itu. Ya, pilihlah dua ISP yang memiliki route yang berbeda. Jadi kalau ISP A ya kabel fibernya mati, ya kita bisa beralih ke secondary ISP kita yang memang punya backbone yang berbeda. Ini ada PR sedikit, Bapak perlu riset ya pada saat memilih ISP kedua. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Poni. Ini masih banyak nih pertanyaan yang belum terjawab. Tapi karena kita keterbatasan waktu, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kita bantu jawab melalui email berikut dengan rekaman serta materi. Nanti akan saya kirimkan by email. Sekarang saatnya untuk mengisi feedback form. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengisi feedback form, saya kasih kesempatan untuk mengisi feedback form dan saya kasih waktu selama kurang lebih 5 menit. Untuk tadi yang mengisi feedback form sudah ada sekitar 40 orang lebih. Sambil mengisi yang masih belum mengisi, saya ingin menginformasikan untuk next webinar PCMan di tanggal 25 Maret 2021 di hari Kamis yang akan datang. Sebelumnya tadi kan Pak Poni sudah menyinggung tentang Zerto nih. Nah, kebetulan sekali ini akan ada webinar dengan judul Achieve an Uninterrupted Business with Zerto IT Resilience Platform. Nah, ini akan ada pembicara dari Raffi Krishnan yang merupakan Business Development Director dari Asia Pacific, dan juga akan ada Pak Poni Halim, VP of Technology dari PCMan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin tahu detail nih mengenai Zerto, bisa langsung di-capture. Untuk link registrasinya bisa langsung diregis dari sekarang nih Pak. Bapak Ibu bisa langsung regis dari sekarang. Sekarang saya ingin mengumumkan pemenang yang tadi dari yang sudah mengajukan pertanyaan, kemudian yang tadi pada saat mini games tebak-tebak gambar, kemudian yang tadi sudah mengikut sesinya Pak Novi. Oke, saya bacakan ya. Untuk pemenangnya itu, ini untuk sesi yang tadi tebak gambar. Itu pemenang pertama ada Pak Winto, yang berhasil menjawab Jackie Chan yang paling cepat. Kemudian ada Pak Sigit, yang menjawab Justin Timberlake. Kemudian ada Pak Biondi Septian, yang menjawab Shiren Sungkar. Masing-masing mendapatkan Rp100.000. Diharapkan bagi Pak Winto, Pak Sigit, Pak Biondi mengisi feedback form, karena nanti untuk pengiriman hadiahnya saya bisa tahu nomornya dari pengisian feedback form tersebut. Kemudian untuk sesinya Pak Novi Sandra,
ini pemenangnya itu ada Bapak Muhammad Ali dengan jawaban C tadi di pertanyaan pertama, kemudian ada Bapak Budi Hermawan dengan jawaban B dan C di pertanyaan kedua, dan di pertanyaan ketiga dimenangkan oleh Pak Ali lagi, Muhammad Ali lagi dengan jawaban B. Dan masing-masing mendapatkan Rp100.000. Kemudian untuk pemenang pertanyaan yang beruntung mendapatkan masing-masing Rp100.000 itu ada Bapak Andreas dari PT Roda Sakti, kemudian ada Bapak Sugik dari PT Trias, dan kemudian ada Bapak, tadi siapa ya? Payung Kifaldi. Oke, masing-masing juga berhak mendapatkan Rp100.000 saldo OVO atau saldo GoPay. Nanti untuk informasi selanjutnya akan dihubungi oleh tim Bisimen. Oke, sekarang kita langsung ke sesi door prize. Sesi door prize ini, bagi yang sudah mengisi feedback form, namanya akan diundi. Jadi ada 3 juara nih. Juara ketiga akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar Rp200.000. Dan kemudian yang juara kedua akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar Rp300.000. Dan yang pertama akan mendapatkan Rp500.000. Oke, kepada Bapak Riko Ferdinand, selamat Bapak mendapatkan Rp200.000. Ya, selamat kepada Bapak Yunawan Kristiono. Bapak Yunawan nih mendapatkan Rp300.000. Iya, selamat kepada Bapak Miswanto. Bapak Miswanto berhak mendapatkan Rp500.000.